Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci dengan wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kami senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa semua dan barakallahu fikum semua yang telah menyaksikan acara ini sejak awal acara ini dibentuk hingga saat ini alhamdulillah harinya masih tetap sama. Kemudian jamnya juga tetap sama dan Ustadz yang mengasuh acara ini juga alhamdulillah masih setia melayani kita semua yang ada di sini dengan pertanyaan yang begitu banyak dan tidak pernah kurang alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan bagi radio-radio yang merilai yang tergabung dalam anggota Artvisi, barakallahu fikum jazakumullah khairan atas kesetiaannya telah merilai acara ini dari sekitar setengah tahun setelah acara ini mulai berjalan. Barakallahu fikum atas kesetiaan dan kesabarannya. Dan tidak berpanjang waktu, kita akan sapa Ustadz yang mengasuh acara ini yaitu Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kami senang sekali antum bisa bergabung di acara program live interaktif ekonomi Islam yang khusus kita buat muamalah itu salah satunya adalah acara ini. Barakallahu fikum Ustadz, semoga Allah meridhoi ilmu yang dititipkan kepada antum. Alhamdulillah. Dan Ustadz, di pertemuan kita di sore hari ini kami ingin sekali mendapat nasihat berkali-kali dari antum. Barakallahu fikum. Dan melihat nasihat yang kali ini kami ingin antum sampaikan kepada siswa-siswa atau para mahasiswa yang sedang mau lulus kuliah, melihat keadaan ekonomi di saat ini, dunia ini di Indonesia juga sedang tidak mudah gitu. Kondisinya yang berbagai macam, pelik segala macam, simpang siurnya, berita yang tidak bisa diceritakan lagi, yang hampir semuanya tentang ekonomi adalah isinya berita tentang negatif begitu Ustadz. Dan beberapa para lulusan sekolah yang siap terjun di masyarakat, kebanyakan mereka bingung memilih dengan keahlian atau kebisaannya, keterampilan yang mereka miliki, ini membuat wirausaha sendiri tapi dengan kondisi yang seperti ini atau menjadi pegawai juga ternyata tidak aman. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana untuk mereka para kaum muda yang ingin berproduksi atau masuk masa usia produktif yang ingin bekerja, masuk dunia kerja di saat-saat zaman fitnah ini. Barakallahu fikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman yang sedang mengenyam pendidikan dan sekarang sudah saatnya akan turun ke dunia real atau nyata. Apakah lebih afdal menjadi karyawan atau membuka usaha atau apa? Wallahu ta'ala alam. Secara umum Allah memberikan kemampuan kepada kita masing-masing, talenta, bakat dan keahlian yang berbeda-beda. Ya. Ya. Ada orang yang memang cocok menjadi karyawan. Ya. Ada orang yang kalau jadi karyawan tidak kelihatan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada dia. Dan dia mempunyai semangat untuk siap berjuang dalam mencari rezeki Allah tersebut. Dengan cara umpamanya berdagang. Iya. Ya. Dan wa kullu bai'in mabrur, kata Nabi SAW ketika ditanya apakah profesi yang baik, Rasulullah mengatakan wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang mabrur yang baik, berarti berdagang
lebih disukai Allah Azza wa Jalla oleh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menganjurkan daripada menjadi karyawan. Ya, itu lebih disukai. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdagang dan Allah memuji para pedagang. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Allah mengatakan sebahagian mereka berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ya. Sebagian mereka berjalan di muka bumi untuk berjihad fi sabilillah. Yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi mencari rezeki Allah adalah berdagang. Mereka pergi dari daerah tempat dia tinggal, dia beli barang-barang kebutuhan untuk daerah tujuan. Ya. Kemudian dari kemudian dia jual di sana. Kemudian dari daerah tujuan dia beli kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah dia. Ya. Ya, baik itu antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Ya. Iya. Ini yang Allah katakan yadribuna fil ard. Allah lebih dahulukan mereka dari orang yang berjihad di jalannya. Oh, iya. Maka ini sebuah kemuliaan. Ya. Insyaallah. Sebagian kalau menyatakan karena para pedagang itu membawa barang yang biasanya barang yang mereka bawa adalah kebutuhan pokok. Iya. Barang yang dibutuhkan oleh orang. Kalau barang-barang yang sifatnya luxury, ya tidak terlalu cepat perdagangannya, perputarannya dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok. Ya. Ketika mereka datang ke suatu daerah, berarti mereka membawa kehidupan ke sana. Betul. Kalau orang berjihad fi sabilillah, dia untuk mempertahankan hidup. Agar musuh tidak menyerang kaum muslimin, maka perlu ada pertahanan dengan cara berjihad fi sabilillah. Ya. Dan kaedahnya Allah lebih mendahulukan membawa kehidupan, di mana Anda membawa bekal untuk hidup orang-orang di suatu daerah. Ya. Ya, daripada mempertahankan. Ah, iya. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi berdagang lebih diutamakan ya Ustaz, lebih dipuji Ustaz, oleh Allah ya Ustaz ya. Lebih utama membawa barang-barang apa komoditi. Walau sesuai dengan, apalagi sesuai dengan apa Anda umpamanya, sesuai dengan spesialis Anda dalam perkuliahan. Anda umpamanya kuliah di teknik umpamanya elektro atau apa. Masa jualan sekrup? Dagang di bidang elektro. Nah, itu dia. Bisnis dalam bidang elektro, dalam bidang banyak yang itu lebih banyak. Kalau Anda umpamanya sarjana pertanian, dagang pertanian. Oh, Masya Allah, iya. Kalau Anda isinya perminyakan, dagang minyak, repot kan? Karena sudah pertanian. Dagang minyak. Iya. Oh, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi dagang ya Ustaz ya, Masya Allah ya. Pedagang tidak melupakan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi maksud antum wirausaha lebih ditekankan ya Ustaz ya di dalam syariat Islam gitu ya Ustaz ya, bagi mereka ya. Iya, betul. Tapi saya katakan tadi, tidak semua orang bisa. Betul Ustaz, nggak semua orang cocok. Maka orang yang bisa, yang punya kemampuan dan siap menghadang, siap berjuang, dan punya mental yang kuat, ya bagus. Ya. Tapi kalau umpamanya orang dengan kemampuan biasa dan tidak, ya orang berbeda-beda Allah ciptakan. Iya. Dan itu bagian dari kehidupan. Iya. Kalau semuanya berdagang, siapa lagi yang beli? Iya. Maka Allah ciptakan manusia berbeda-beda kemampuan dan keahliannya agar kehidupan ini berjalan dengan baik.
Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz, nasihat dari antum. Semoga teman-teman yang menyaksikan acara ini, bagi pemirsa yang sedang dalam rencana untuk terjun ke masyarakat dalam hal ekonomi, bisa dipertimbangkan nih masukan dari warisan dari Rasulullah SAW, dan kemudian saat ini baru saja diutarakan oleh Dr. Ewardi Tarmizi Hafizahullah. Semoga berkah ya atas usahanya yang kedepannya. Barakallahu fikum Ustaz, kita masuk dari pertanyaan pertama nih. Ini ada pertanyaan datang dari hamba Allah, dari Abdullah di Bekasi, bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ewardi, izin bertanya. Ustadz, saya menyewakan lahan pertanian. Nah, di sini cuma pertanian aja, nggak disebutin apa. Pertanian selama 1 tahun dengan nilai 22 juta gitu per tahunnya. Jadi bagaimana, mohon petunjuknya bagaimana cara menghitung zakatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. 22 juta kalau tidak ada rupiah yang lain, Anda tidak ada kewajiban zakat karena tidak sampai nisab. Iya. Nisabnya adalah 85 gram emas. Ya. Iya. Anda bukan zakat pertanian karena Anda menyewakan lahan, bukan hasilkan pertanian. Iya. Anda menyewakan lahan dan Anda mendapatkan rupiah. Iya. Kecuali bentuknya adalah dengan cara musyarakah, mughalasah atau muzara'ah. Ya. Itu iya, zakatnya adalah hasil pertanian. Umpamanya Anda punya sawah sebanyak sekian hektar. Ya, hektar lah ya. Umpamanya, ya. Ya. Kemudian Anda tidak punya waktu yang cukup untuk mengelolanya. Nah. Atau memang tidak punya waktu yang cukup. Nah. Anda sebagai pengusaha pertanian, Anda minta orang lain, si fulan, tunjuk dia Mengelola. ya untuk mengelolanya dengan cara bagi hasil. Ya. Umpamanya hasilnya dapat 30 ton. Ya. Ya. Hasilnya dapat bersih 30 ton, untuk mengelola 3, berarti dapat 10 ton. Anda dapat 2/3, umpamanya kesepakatan dari awal. Ya. Dapat Anda 20 ton. 20 ton sampai nisab, berarti Anda mengeluarkan zakat ketika panen, dan pekerja tadi juga mengeluarkan zakat ketika panen karena yang didapatkan 10 ton itu 10 ton lebih dari nisab. Dan kalau untuk padi tadi, hasil pertanian tadi, zakatnya tidak menunggu 1 tahun. Zakatnya pada saat panen. Allah mengatakan, "Faqahu yawma hasadih." Keluarkanlah zakatnya saat kalian panen. Oh gitu. Jadi kalau setelah setahun 3 kali panen berarti 3 kali keluarin zakat ya Ustaz? Ya. Oh Masya Allah. Mana ada padi 3 kali setahun 3 kali? Oh ada. iya, enggak, maksudnya bukan padi, maksudnya kalau sampai ada yang 3 kali, ada yang misalnya setahun 3 kali panen gitu, di lahan yang berbeda, di hektar yang berbeda, mungkin waktu yang berbeda tanahnya berturut-turut, misalnya itu berarti 3 kali, setiap panen zakat, setiap panen zakat, begitu ya Ustaz ya? Ya, kalau dia punya 100 lahan, dia panen sekali sepekan, berarti setiap pekan dia zakat. zakat. Tapi itu hanya untuk yang pokok aja Ustaz ya, tanaman pokok aja ya? Zakat itu untuk tumbuh-tumbuhan, hanya untuk tumbuh-tumbuhan yang sifatnya makanan pokok. Oh, berarti bukan seperti mangga. Kalau dia mangga, sawit, kelapa, ya, tidak ada zakat dari buahnya. Tapi kalau zakat, kalau buahnya tujuannya untuk dijual, maka dia terkena zakat perdagangan. Dia punya kebun sawit 2 hektar. Ya, setiap pekan, setiap minggu, setiap sekali 2 minggu, 15 hari panen. Dan tidak ada di Indonesia orang punya buah sawit untuk dia kelola sendiri, tidak ada. Iya. Itu
butuh pengolahan yang proses yang tidak gampang, sehingga mereka menjualnya. Iya, Maka dia menjadi barang dagangan. jadi barang dagangan. Dia tanam, panen tujuannya untuk dijual. Betul. Ya, ketika itu menjadi barang dagangan, maka zakatnya zakat barang dagangan. Nisabnya 85 gram emas Oh, yang dikeluarkan 2,5%, beda dengan zakat padi tadi. iya. Nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak sebanyak 300 sok. 1 sok itu ukuran zakat fitr. Kurang Ya, lebih. sekitar 600 sekian lah, 600 kilo sekian. Oh, Yang dikeluarkan adalah 10%, 1/10 dari padi atau beras tadi. iya. 60 sok berarti ya? 10/10, 10. 330 lah. Kan tadi 600, Tat. 600 kilo. Bukan ya? Ya, 100 kilo, 60 kilo, bukan 60 sok. Oh iya, iya. 60 kilo. Sok itu 2 kilo lebih, 2,5 kilo, 2 kilo. Iya, 60 kilo. Iya, 60 kilo ya. Barakallahu fikum, seperti itu Kalau Ustaz ya. 60 sok berarti 130 kilo ini keluarin. Iya, 130 kilo yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas pencerahan bagi Bapak yang bertanya, hamba Allah di Bekasi. Kita masuk ke pertanyaan kedua, ini dari Fitri. Fitri di Tangerang, Banten. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Saya ingin bertanya, pakai inisial nih. A menyewakan kontrakan ke si B. Si A menyewakan kontrakan ke si B. B berkata bahwa dia akan menjual jagung bakar di kontrakannya itu. Nah, setelah terjadi pembayaran sewa, ternyata si B selain jual jagung bakar juga pasang spanduk pengobatan alternatif juga ya Ustadz. Seperti membuat pagar goib, menangkal santet, memanggil saudara yang hilang, membuat lukisan dengan isiam goib yang ternyata memanfaatkan anak indigo yang dimiliki oleh si B. Nah, Ustadz, yang ingin ditanyakan bagaimana hukumnya saya menyewakan kontrakan ini seperti saya merasa ditipu. Tapi apakah saya termasuk ta'awun dalam maksiat ini ya Ustadz? Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Ketika Anda tahu bahwa dia tidak sesuai dengan akadnya, ya, maka Anda kalau tidak ingin terkena dosa perbuatan syirik yang dilakukan, Anda boleh membatalkan kontraknya. Boleh membatalkan kontrak ya? Iya. Iya. Bahaya. Kalau dia tidak mau, saya laporkan polisi begitu. Iya. Kamu di awal kontraknya untuk jual jagung bakar. Sekarang jagung bakarnya iya, tapi yang pentingnya bukan jagung bakar. Iya. Jagung bakar kedok. Iya, Paling hasil dari jagung bakar paling nggak sampai 1/1000 dari pendapatan kamu. Pendapatan besar kamu tentu dari pengobatan alternatif yang ini berarti melanggar perjanjian. Iya. Melanggar perjanjian, saya bawa ke pengadilan gitu. Iya. Mengerikan sekali bisnisnya, Masya Allah. Wah, subhanallah. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi boleh saran untuk Ibu Fitri adalah membatalkan akad kontrak tersebut dari A ke B begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah ini sudah masuk telepon, baru kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ustaz, jadi boleh saran untuk Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu yang bertanya, kami mohon maaf untuk mendengarkan suara Ustadz Erwandi, mohon gadgetnya dikecilkan ya, suaranya, volumenya. Nah, mendengarkan suara Ustadz Erwandi melalui telepon yang sedang Ibu pakai ini aja. Silakan Ibu. Nabila di Tangerang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya seorang pembuat kue. Biasanya customer itu minta dibuatkan kue ulang tahun. Tapi saya memberi syarat tidak bisa memberi lilin dalam bentuk apapun dan ucapan selamat ulang tahun atau barakallah fi umrik di atas kuenya. Dan niat saya hanya menjual kue, bukan kue ulang tahun. Lalu bagaimana ya Ustadz hukumnya jika saya sudah mengetahui bahwa tujuan customer itu untuk merayakan ulang tahun, walaupun niat saya hanya menjual kue saja? Dan apakah saya jadi termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Baik. Kalau dia mengatakan untuk kue ulang tahun yang khusus, ya tidak boleh. Anda buat kue cake yang khusus untuk kue ulang tahun atau kue umum? Saya menjualnya niatnya itu kue umum. Tapi Kalau kue umum tidak masalah Anda jual. customernya itu memintanya itu kue ulang tahun. Kue tart gitu Bu. Ya, Ya, jangan Anda penuhi permintaannya. Katakan saya buat kue cari yang halal, berkah rezeki saya. Keyakinan saya, ulang tahun itu tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Ya, kalau saya bukan, saya nggak halal menerima upahnya. Tentu saya rugi. Tapi kalau kue yang seperti biasa saya buatkan, kamu beli ya silahkan. Mau kamu pakai ulang tahun, mau pakai apa, terserah kamu. Oh gitu. Ya, Ibu Nabila bagaimana? iya Ustadz, kalau misalnya saya mengikuti sesuai request dia, misalnya mau ditambah figura, itu berarti nggak apa-apa ya Ustadz? Enggak apa-apa. Baik. Kan tidak halal kata saya tadi. Anda jual apa adanya kue biasa. Paham? Paham Ustadz. Tidak boleh yang ada figuranya, lilinnya, apanya. Ya. Kecuali memang Anda biasanya jual yang pakai figura. Ya. Dia mau tidak ulang tahun, mau ulang tahun, Anda pakai figura. Baik Ustadz. Baik. Bagaimana Ibu Nabila, cukup atau ada yang lagi yang lain? Cukup insya Allah. Cukup. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa iyaki Ibu, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz atas jawaban kepada Ibu Nabila. Berikutnya ini pertanyaan datang dari Muhammad Alif Ramdhani di Cimahi, Jawa Barat, bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Ustadz saya ingin izin bertanya. Saya posisinya sebagai anak. Ibu saya mempunyai warung yang masih jualan rokok. Dan saya sudah menasihatinya untuk tidak berjualan rokok karena banyak mudorotnya dalam kurung haram. Dan tidak ada maslahatnya sama sekali, begitu kata saya. Dan ibu saya menyetujui hal tersebut. Akan tetapi bapak saya malah bersikukuh untuk tetap jualan rokok. Dalam kurung, mungkin karena bapak saya perokok, kurung tutup. Sehingga pada akhirnya warung kami itu tetap berjualan rokok. Jadi bagaimana hasil uang tersebut? Karena bercampur antara yang halal dan yang haram. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Teruslah menasihati ibu dan ayah Anda. Terutama ayah Anda mengkonsumsi sesuatu yang haram. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah penyayang kepada kalian. Dan tertulis di rokok bahwa rokok membunuhmu. Iya, membunuh janin. Ya. Membunuhmu sekarang antum kayaknya belum baca yang terakhir. Membunuh janin itu yang dulu. Itu yang dulu ya, itu membunuhmu ya. Yang dulu. Kayak judul lagu Ustaz. Bisa menyebabkan penyakit kanker, keguguran, penyakit paru-paru, pernafasan, itu zaman dulu. Zaman yang terakhir, satu kata, rokok membunuhmu. Tertulis pada setiap rokok. Kayaknya antum nggak update ini. Antum masih yang membuat impotensi yang begitu. Ya itu udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Ya. Berarti sama suami Anda itu minum racun pelan-pelan.
Ya, baygon diminumnya setiap hari setengah sendok. Iya. Pas setengah sendok kan nggak langsung mati. Cuma gatelan aja Ustaz, gatel aja. Mungkin dalam badannya ada nyamuk, ada serangga. Iya. Spesifik. Tapi memang kalau seperti merokok tuh katanya nyamuk gak ada yang datang, Ustaz. Nyamuk tuh gak gigit orang yang merokok, Ustaz. Gak digigit. Sekalian aja ngerokok obat nyamuk kalau gitu ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Seperti itu ya. Jadi tetap menasihati ibu dan bapak ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Atas nasihat antum kepada Muhammad Alif Ramdhani di Cimahi. Dan ini ada telepon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Dari ibu siapa di mana? Terputus, sayang sekali. Qadarullah, ibu yang menelpon tadi masih kami tunggu ya telepon baliknya. Barakallahu fikum. Dan coba kita bacakan dari website. Ini datang dari hamba Allah di Riau. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Izin bertanya tentang bagaimana hukum bercita-cita menjadi seorang ustadz dengan tujuan utama mencari nafkah sekalian ingin dapat pahala. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Rasulullah SAW melarang orang mencari ilmu syar'i untuk tujuan dunia. Ya. Tetapi Rasulullah tidak melarang orang yang mencari ilmu syar'i kemudian mengajarkan kepada manusia kemudian dapat dunia. Ya. Karena dari masa sahabat tabi'in dan pada masa khilafah itu para ulama kaum muslimin yang mengajarkan umat ilmu syar'i, mereka diberi gaji yang besar oleh Baitul Mal. Terutama di masa khilafah Abbasiyah, masa Harun ar-Rasyid. Sehingga ilmuwan di waktu itu sangat dihormati. Mereka digaji per harinya 1 dinar. Masya Allah. 1 dinar per hari ya. 4 juta. Ada bahkan kita serantum, antum ngitung aja lah itu. Dia terima atau hitung. ada bahkan yang diberikan gaji dari Baitul Mal per hari 10 dinar. 40 juta per hari. Waduh. Sehingga di masa beliau ya perkembangan keilmuan sangat pesat. Dan itu konsekuensi logis. Di sebuah pemerintahan, di sebuah negara, komunitas, ilmuwan dihormati, semua orang-orang pintar, semua orang-orang yang pintar, tidak ada yang diinginkannya kecuali mengasah kepintarannya dan mempelajari ilmu syar'i tadi. Dan sebaliknya, di negara yang penuntut ilmu syar'i dan ahli ilmu syar'i ya disepelekan dan tidak dihargai, dia menjadi profesi yang tidak diminati. Kita contoh saja umpamanya Indonesia dengan Saudi Arabia. Kita tidak berbicara dengan masalah ulama zaman dahulu. Ya. Di Indonesia, ya, cita-cita orang jadi guru itu sedikit. Apalagi jadi guru ilmu syar'i. Sedikit ya Ustaz. Ya. Di Arab Saudi cita-cita orang, ya, saya waktu kuliah di sana, ada mahasiswa dari Dammam, daerah timur Arab Saudi sekitar 400 kilo dari kota Riyadh. Dia kuliah ke kota Riyadh dan tinggal di asrama kampus. Sempat saya ngobrol, saya katakan, kan di Dammam ada kampus King Fahd University of Petroleum. Itu universitas khusus perminyakan. Kenapa kamu nggak kuliah di sana? Kata dia, di sana nggak ada syariahnya. Saya mau belajar syari', saya mau masuk kampus syariah karena di sini kata dia, job pekerjaan yang paling tinggi dan gaji yang besar untuk tamatan syariah. Masya Allah. Dan nggak kaget di sana kalau Anda menemukan duty manager sebuah rumah sakit pemerintahan
ya itu seorang tamat syariah. Saya pernah menemukan Wah, Masya Allah. di jam 3 malam saya mengantar istri itu kelahiran anak pertama Iya. di rumah sakit di daerah Yamamah Riyadh, daerah Yamamah mana timur Riyadh itu berarti ya. Wallahu a'lam, lupa saya. Iya. Saya antar jam 3, saya bertemu dengan duty manager. Ngobrol, kata dia baca ID saya. Kamu mahasiswa syariah? Ya, saya di magister. Fikih apa di usul? Usul fikih. Masya Allah, kata dia. Kamu luar biasa, kata dia. Masya Allah. Saya hanya bisa tamat S1 syariah. Saya Masya lebih Allah. kaget lah. Dia kaget, saya juga kaget. Iya. Kok syariah bisa kerja di rumah sakit? Iya. Rumah sakit pemerintahan lagi. Komersial ya. Tapi pemerintah ya, Ustaz ya? Pemerintah. Pemerintah. Bisa Dia iya. kaget, saya juga kaget. Berarti luas Ustaz itunya ya, apa nama cabang ilmu itu ya, sampai wah, Masya Allah. Bukan luas cabang ilmunya, dia dianggap yang kuliah di syariah itu dibandingkan dengan tamatan fakultas dan jurusan apapun dianggap lebih dari yang lain. Iya. Ya kalau di UI umpamanya kedokteran, Nah, itu kan bisa pegang perusahaan, bisa pegang ini Iya. segala macam. iya. Dia dianggap manusia mempunyai kemampuan lebih dari tamatan lain. Oh, Masya Allah. Pandangannya seperti itu HRD-nya. Barakallahu fikum. Maka keinginan orang ke ilmu syar'i tinggi. Saya ingat di kampus itu ada juga sekarang jurusan komputer dan lain-lain, juga ada jurusan sains, tapi tetap di Jamiatul Imam itu peminat syariah itu tertinggi, syarat masuknya nilai dari SMA atau dari SMA atau itu harus nilainya 9, di atas 9. Aduh. Tinggi sekali. Aduh. Bisa masuk. Ah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, seperti ini. Jadi sama-sama kaget ya di rumah sakit ketika itu ya Ustaz ya. saya yang kaget Ustaz diceritain Anton tadi. Kok bisa? Jadi ada 3 orang yang kaget. Kalau saya kaget sekali, dia sekali, antum 2 kali kaget. Iya 2 kali langsung. Kok bisa ini? Barakallahu fikum, Masya Allah, rezeki sekali bisa ketemuan begitu. Dan ini iya. Sering beberapa teman mengatakan, ya kun, ya ada seorang teman dan itu perkataan beberapa para ulama, kun ke ummi Musa, Nah, turdi'u wajhaha wa ta'khudhul ajra 'alaiha. Jadi seperti profesi seperti ibunya Nabi Musa. nah, Ibu Nabi Musa menyusui anak sendiri, iya. dapat gaji dari Fir'aun. Iya, dari musuhnya. Dan menyusui anak sendiri lagi. Si anak sendiri kan kewajiban, Iya, tapi digaji. Gitu. tapi digaji. Nah, kita belajar ilmu syar'i dan mengajarkan itu kewajiban kita sebagai muslim. Iya. Ah, Iya. tapi untuk itu kita dapat gaji dan gajinya pun yang terbesar lagi, Iya, Masya Allah. umpamanya. Masya Allah. Sehingga orang bersemangat belajar ilmu syar'i. Iya. Dan itu berbanding terbalik dengan di negara yang penuntut ilmu syar'i tidak terlalu diacuhkan. Masya Ya. Allah. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Masya Allah, kejutan sekali. Dan ini ada telepon masuk. Ya, kita sapa ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Yanti di Sumatera Barat ya, Bu. Iya, Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukumnya membeli paket promo nelfon atau internetan, Ustaz? Apakah ada unsur ribanya atau tidak? Gitu? Paket promo telepon Dari mana maksudnya promo nelfonnya, Ibu? Dari Telkomsel gitu. dari operator. Iya, Masa dari operator. Anda beli cash, iya. kemudian dapat apa? Dapat promo nelfon. Misalnya beli pulsa 10.000, terus nanti kita bisa beli paket nelfon 4.000 selama seminggu gitu. Gimana? Anda 10.000 dapat 4.000. Promonya di mana berarti? Saya nggak paham.
Ibu Yanti, berapa Ibu yang beli contoh realnya Bu? Berapa yang Ibu beli harga pulsanya? 100.000? Enggak, beli pulsanya Ya. di promo itu 4.400. Oh, lagi promo. 10.000. Kita beli Boleh. pulsa misalnya di atas 4.400. Ya, di atasnya terus. Dapat misalnya 10.000 gitu. Enggak Ustadz, beli pulsanya 10.000 misalnya kan. Ya. Nah nanti ada paket promo itu yang 4.400 selama seminggu operator gitu. Boleh, nggak ada masalah. Ibu. Boleh. Wallahu a'lam. Oh, boleh ya Ustadz. Iya, Ibu. Barakallahu fikum. Ada lagi, Ibu? Udah Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Yanti. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan berikut Ustadz datang dari Heru Wijanarko di Sragen, Jawa Tengah, bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Warandi. Ustadz mau bertanya tentang menjual BBM eceran, baik dengan botolan maupun dengan pom mini. Jika di aturan pemerintah telah ada undang-undang dan jelas, akan tetapi setelah kami bertanya kepada beberapa pihak kepolisian yang bersangkutan dan beberapa personil yang berpengaruh, bahwa jika jualannya dalam taraf wajar masih diberi kelonggaran. Bahkan ada yang mengatakan tidak mengapa asalkan masih taraf normal. Jika dari sisi yang mau ditanyakan, bagaimana jika dilihat dari sisi syariatnya ya Ustadz? Jazakallah khairan. Kalau yang Pertamini saya kira berizin resmi kan ya, ada masalah kan? Ya, bagaimana yang botol-botolan? Yang botol-botolan itu kan dilarang undang-undang tapi. Nah, ya. Kalau dilarang undang-undang, asalnya berarti tidak boleh. Adapun penafsiran polisi yang bukan undang-undang kan bukan dia. Iya. Itu kan penafsiran. Kalau dia urusannya adalah tindak pidana atau tidak. Apakah pelanggaran atau tidak. Ya, tentu kalau polisi terlalu saklek, sedikit saja pelanggaran langsung dia juga pusing. Iya. Ya, makanya dia mengatakan batas wajar tidak wajar. Wajar tidak wajar itu apa batasnya kan tidak jelas. Iya benar. Apakah 100 liter per hari wajar atau tidak wajar? Apakah hanya wajar itu 10 liter per hari atau seperti apa? Nah, enggak jelas batasannya. Yang jelas kalau di undang-undang tidak boleh, asalnya tidak boleh. Iya. Dan ada mudaratnya besar. Iya. Ya, sedikit saja kena api, mungkin ada puntung rokok atau orang yang ngerokok. Ya. Iya. Itu membawa kebakaran. Iya, malah bikin celaka, bahaya. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi seperti ditaati saja aturan dari pemerintah tersebut ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Ya. Baik, Dan ini tidak diterima tahu penafsiran dari pihak oknum polisi tadi. nah, gitu. Jangan sembarangan terima nasihat begitu aja ya Ustaz ya. Terlebih nasihat yang berupa lisan ya Ustaz ya, izin-izin berupa lisan seperti itu. Berikutnya ini pertanyaan datang dari Ahmad Jahro Cabibi. Ya, di Brebes, Jawa Tengah, bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Irwandi. Maaf saya punya situasi atau ilustrasi Ustadz, atau gambaran transaksi dengan teman. Situasinya seperti ini Ustadz. Pertama, teman saya yang di Malaysia minta tolong pinjam duit ke saya dalam kurung rupiah untuk langsung transfer ke rekening saudaranya yang di kampung dalam kurung Indonesia. Katanya dia mau membayar hutangnya sorenya dengan mentransfer uang ringgit ke rekening saya yang di Malaysia. Dalam kurung kebetulan saya masih punya rekening Malaysia, kurung tutup. Dengan rate yang sudah disepakati plus ongkos transfer. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum transaksi seperti saya dan teman saya itu Ustadz? Jazakallah khairan. Pertama, Anda pinjamkan rupiah, ya, langsung ditransfer ke X. Iya. Berarti yang Anda pinjamkan dia uang tambah biaya transfer. Nah,
ya, yang kemudian dia bayar dengan ringgit plus transfer ke ringgit. Nah, Ya. Yang plus transfernya tidak boleh lebih besar daripada transfer rekening Indonesia ringgit ke ringgit. Harus sama. Adapun kurs ringgit dan rupiah itu berdasarkan pada saat dia akan mentransfer, disepakati. ya, Saat dia mentransfer, sekarang yang Malaysia saat saat akan dia bayar dengan ringgit, dia mengatakan sekarang kurs ringgit 3.125 rupiah. ya, Jadi kamu 1 juta berarti sekian rupiah, sekian ringgit. ya, Setuju dengan kurs itu? Setuju ya. Sekarang saya transfer ke rekening kamu. Itu boleh. ya. Yang disyaratkan harus dan pada saat telepon dia setuju tadi rate-nya langsung ditransfer saat itu juga. Berarti masih satu majelis. Oh gitu. Seperti itu boleh. Begitu ya sistemnya. Jadi harus langsung di dalam 1 menit pada saat begitu transfer langsung transfer kembali, langsung diteruskan. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu tipsnya dari antum agar ini transaksi menjadi halal. Kemudian ini pertanyaan berikut dari Fahri Rahman di Bandung bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Saya ada beberapa pertanyaan Ustadz Effendi. Mohon petunjuknya. Bagaimana membedakan kehati-hatian dengan waswasaiton? Kehati-hatian dengan waswasan. 2, lingkungan kerja di PNS. Apa hukum uang hasil penjualan limbah kantor Ustadz? Arsip, dalam kurung arsip atau perangkat yang rusak, yang tidak ada mekanisme penyetoran ke rekening negara. Apakah halal dibagikan kepada pegawai walaupun atas arahan atasan? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Bila tidak ada pertanggungjawabannya berarti sampah memang. Kalau sampah karyawan mau ngambil dibagi rata ya silahkan, itu kan sampah. Iya. Begitu ya Ustaz ya. Singkat padat, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya kepada Fahri Rahman. Alhamdulillah semoga dapat diambil ibrohnya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Fahri Rahman. Telah menuntaskan acara kita di sore ini. Barakallahu fikum atas waktu yang sudah diluangkan bagi Fatwa-Fiti. Semoga pekan depan antum masih bersedia melayani pertanyaan-pertanyaan yang masuk di website dewanfatwa.com. Boleh acara ini kami tutup Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah acara sore hari ini kita sudah tuntas di live interaktif Ekonomi Islam dan kami masih mengajak pemirsa untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV. Syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening yang bisa Anda saksikan di layar kita sama-sama. Barakallahu fikum. Dan acara ini sudah selesai. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan